tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul yang disyariatkan. Dan tawasul artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan antara diri kita dengan Allah perantara ya yang dibolehkan dan disyariatkan. Menurut bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dan sarana untuk mencapai sesuatu dan mendekatkan diri kepadanya. Yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang pernah dilakukan dengan menggunakan amal saleh yang menurut kita dulu paling ikhlas, ya, paling besar pengorbanannya. Kayak misalnya kita lagi sakit, kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah apa, kita pengen sekali segera diijabah sama Allah. Kita boleh setelah memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kita bilang, misal contoh ibu dan bapak berpikir, amal apa ya kira-kira ini, saya nggak ingat sekarang. Nah di saat itu bisa buat amal soleh. Misal kita cari satu yayasan sosial, kita nyumbang di situ misalnya. Lalu setelah kita nyumbang kita mengatakan, ya Allah aku bertawasul denganmu dengan sedekah ini. Ya, kita bisa beramal di saat itu. Lalu kita bisa langsung minta setelahnya, ini jadikan sebagai tawasul kita. Ini sebagai contoh. Bisa misalnya ibu mengatakan, pernah satu waktu suami saya meminta tolong untuk dilayani makan di malam hari pada saat saya masih mengantuk. Atau dia pernah safar dan saya sedang menjaga rumah dan anak-anak dengan amanah, saya tidak berkhianat dan segala macam. Ya Allah, kalau sana itu ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari masalah ini. Nah seperti itulah. Atau pernah anak-anakku lagi rewel, sakit, misal contoh ya, dan aku tahu itu adalah amanah yang kau amanahkan di pundakku ya Allah, lalu kemudian aku bersabar, aku begadang, dan aku coba memberikan yang terbaik pada mereka. Kalau itu adalah ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari permasalahanku, dan seterusnya. Nah seperti itulah. Pernah bantu tetangga, pernah bantu kerabat, ya, pernah bantu orang miskin, tapi hanya ibu sama Allah, karena kalau ibu sebut depan orang bisa riak. Jadi usahakan setiap amal kita selama bisa dirahasiakan, rahasiakan antara kita sama Allah. Karena amal rahasia ini yang paling mudah sekali membantu kita dalam kejadian-kejadian seperti ini. Kalau amal-amal rahasia, jadi selama hanya ibu dan Allah dan hanya bapak dan Allah yang tahu, jangan disampaikan ke orang lain. Ya. Kalau ada satu dua orang yang tahu karena dia lihat, misalnya, itu urusan dia. Tapi kita tidak mengeksposnya. Nah itu amal-amal rahasia seperti ini tuh sangat luar biasa. Bahkan dengan cara ini kita jadi tahu kalau misalnya betul Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita, berarti amal itu diterima. Karena kan kita bilang, ya Allah kalau seandainya amal ini engkau terima, keluarkan aku dari permasalahanku. Nah seperti itu. Kalaupun kita sudah meminta tawasul begini, bukan berarti nanti hari kiamat kita nggak terima lagi pahalanya. Tetap ada pahalanya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak mengurangi kadar pahalanya di hari kiamat gitu ya. Ini memang kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan kami sarankan tentu tidak semua permasalahan kita gunakan senjata kita yang tanda kutip ya. Karena ini masalah-masalah genting. Ya, khawatirnya kalau setiap ada masalah kecil ya, terus ibu pakai dan bapak langsung tawasul, akhirnya habis nanti amalnya. Ya, karena kalau semua urusan kita ya, akhirnya ada masalah-masalah genting yang besar yang kita harapkan nanti Allah bantu, kita sudah kehabisan apa yang mau diceritain nih ke Allah nih gitu ya. Makanya ini masalah-masalah hal yang darurat. Kalau hanya masalah-masalah kecil yang kita masih bisa berdoa secara umum, berdoa saja. Tapi kalau kita sudah berdoa berulang-ulang, memang belum kita lihat hasilnya, penyakit belum juga sembuh, utang belum juga terlunasi dan segala macam. Nah selain kita istighfar, kita juga tawasul dengan amal soleh seperti ini. Kita dianjurkan sebelum kita memulai doa, memohon hajat kita mulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja, alhamdulillah, subhanallah gitu ya. Bismillah. Kita memulai dengan nama-nama Allah. Makin banyak kita memuji-muji Allah, maka makin dekat dengan diterimanya doa tersebut. Dan Allah memerintahkan kita agar menerapkan al-wasilah itu dalam hidup kita, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki-laki ya, pernah didengar oleh Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung yang dapat memenuhi hajat hamba-hambanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan,
dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kata Nabi SAW setelah mendengar orang itu membaca tadi, menyebut nama-nama dan puji-pujian kepada Allah, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta." Kata Nabi SAW setelah dengar orang itu memuji-muji Allah tersebut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya, nama Allah yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti dia mengabulkannya, dan apabila diminta dengan nama itu, pasti dia menerima. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mau berdoa, usahakan selalu sisipkan ini ya. Misalnya kita mengatakan begini, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita sampaikan hajat kita. Karena Nabi SAW bersumpah orang yang memulai doanya dengan ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita bisa sesuaikan juga dengan hajat kita. Misalnya kita ingin agar diampuni dosa-dosa, kita menyebutkan misalnya ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun dosa, membersih dosa-dosa, yang memaafkan dosa-dosa, ikfirli, maafkanlah aku misalnya. Atau kita bilang ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamni, kasihilah aku misalnya ya. Atau kita mengatakan ya Sitir, salah satu sifat Allah yang menutupi aib-aib dan kesalahan. Kita mengatakan usturni, ya tutuplah kesalahan-kesalahanku gitu ya, dengan cara Allah maafkan dan Allah tidak beberkan ya. Itu juga dengan misalnya rezeki, ada dalam surah Az-Zariyat Allah sebutkan innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin, di ayat 58-nya, sungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, Razzaq. Kita bisa mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku misalnya. Nah itu termasuk bertawasul dengan amal-amal saleh.